Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Satria Wisnu dan juga teman saya Gigi Gusuma, dan selanjutnya ada David Fikri Maulana dari kelompok kira 9. Dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang pengolahan air limbah dalam industri. Next step. Tujuan dari dibuatnya presentasi ini karena adanya perkembangan pada bidang industri yang semakin meningkat dan menjadi salah satu alasan yang serius. Dan pada pencemaran industri yang berdampak besar, yaitu pada sungai dikarenakan limbah dari pabrik. Lanjut, next. Dari pabrik dan dimiliki permasalahan daerah dengan industri yang padat dapat meningkatkan jumlah limbah sisa industri. Selanjutnya, kurangnya kepedulian dari pihak pelaku industri, kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengolahan limbah sisa industri, dan kurangnya pengetahuan tentang neraca bahan baku dan air yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada variasi jenis limbah cair yang dihasilkan, kadar polutan yang lebih tinggi untuk sedikit parameter. Next. Next. Air limbah. Air limbah sendiri adalah air yang mengalami penurunan kualitas karena manusia. Dan komponen pada air limbah terdapat air, bakteri patogen, bakteri non-patogen, bahan organik tak larut, bahan organik larut air, partikel anorganik, bahan padat, dan juga lain-lain. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, David Fikri Maulana. Oke. Selanjutnya adalah karakteristik air limbah. Limbah cair baik domestik maupun non-domestik mempunyai beberapa karakteristik sesuai dengan sumbernya. Karakteristik limbah cair dapat digolongkan pada karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya, air limbah industri. Air limbah industri adalah air sisa produksi dari suatu proses kimia di industri. Air limbah industri dapat mengandung bahan kimia sisa dari industri dan termasuk ke dalam limbah B3. Proses pengolahan air limbah. Terdapat 3 tahapan umum proses pengolahan air limbah. Terdapat 3 tahapan umum proses pengolahan air, yaitu yang pertama, pengolahan limbah secara fisika, yaitu memisahkan material-material pengotor yang kasat mata serta berukuran cukup besar dengan menggunakan penyaringan atau perlakuan fisik. Yang kedua, pengolahan limbah secara biologi, yaitu penambahan bahan kimia untuk mengendapkan atau memisahkan atau menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut. Yang ketiga, pengolahan limbah secara kimia, yaitu menggunakan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar di dalam limbah cair. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Gigi Kusuma. Selanjutnya adalah dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik. Yang pertama adalah gangguan terhadap kesehatan. Air limbah yang sangat tinggi berbahaya bagi manusia karena mengandung banyak bakteri patogen dan dapat menjadi media penularan penyakit. Yang kedua, gangguan terhadap kehidupan biotik. Air limbah menyebabkan kadar oksigen yang terlalu dalam air menurun secara drastis, sehingga kehidupan di dalam air akan terganggu. Yang ketiga, gangguan terhadap keindahan.
Limbah yang mengandung ampas, lemak, dan minyak dapat menimbulkan bau dan membuat lingkungan terlihat kotor. Yang keempat adalah gangguan terhadap benda. Air limbah yang mengandung gas karbon dioksida atau mengandung bahan-bahan yang bersifat asam akan mempercepat proses terbentuknya karat pada benda yang terbuat dari besi. Selanjutnya. Nah, untuk mengatasi limbah pada industri dapat melakukan atau menginstalasi sebuah IPAL. IPAL sendiri merupakan singkatan dari instalasi pengolahan limbah. IPAL merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis atau secara kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Di sini terdapat dua buah jenis IPAL. Yang pertama di sebelah kiri merupakan IPAL dengan separator dengan konsep piringan paralel yang dapat memisahkan campuran air dan minyak. IPAL jenis ini biasanya digunakan pada konsep industri rumah tangga. Yang selanjutnya ada gambar 2 merupakan contoh IPAL yang biasa digunakan dalam industri dalam skala besar. Dalam gambar kedua ini, air yang kotor akan disaring dalam tahap awal. Penyaringan awal merupakan penyaringan pemisahan materi yang berukuran besar. Setelah melakukan penyaringan tahap awal, maka partikel-partikel kecil akan disalurkan ke grid chamber. Di sini akan diendapkan dan selanjutnya akan dialirkan ke primary clarifier. Material organik berat dibiarkan mengendap lalu dibuang ke primary clarifier. Selanjutnya tangki aerasi, proses pembusukan organik oleh bakteri dan oksigen. Setelah melewati aerasi, selanjutnya bakteri dan padatan organik lainnya dibuang ke secondary clarifier dan polutan tersisa dibersihkan dengan tertiary filter, biasanya menggunakan karbon. Dan setelah dari situ, bakteri yang tersisa dibunuh dengan chlorination dan air siap digunakan untuk kegiatan yang lain. Next. Mungkin itu presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.